Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ustaz Imam Akbar Akil selaku guru besar kita, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Selawat berasal semoga tidak tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia dengan rahmat Allah, sebelum kita mulai taklim kita malam ini, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga segala ibadah kita, niat ibadah kita Allah terima, Allah lancarkan segala langkah ibadah kita. Alhamdulillah wa kullinan sholihat wa ila rabbina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita niatkan kepada saudara-saudara kita ataupun diri kita sekalipun yang pada saat ini kurang sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah ataupun pelajaran kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Imam Akbar. Kepada Bapak Ustaz Imam Akbar, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata waz-zakata wasilatani minna taqarruban ila Allah azza wa jalla. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mab'uthi rasulan wa ala alihi wa ashabihi al-kirami abraran amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, para orang tua, jamaah yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya, sehat, afiat, dan selalu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita melanjutkan kajian fikih kita, masih berhubungan tentang berzakat. Insya Allah kita akan paparkan zakat an-naqdu, emas dan perak. Semoga bisa kita pahami dan semoga bisa menjadi wasilah kita lebih berhati-hati lagi bahwa aturan hukum syariat adalah menata agar kita meraih kehidupan bahagia baik di dunianya maupun di akhiratnya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakatih fid daraini radhiyallahu ankum ila an qala nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhi wa maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Zakatun naqdi, zakat emas dan perak. 2 minggu lalu kita bahas zakatun na'ami, zakat daripada hewan ternak. Ada unta, ada sapi dan sejenisnya, dan juga ada kambing berikut domba. Naam ataupun zakat hewan ternak masuk dalam kategori zakatul amwal, zakat yang berkaitan dengan harta benda. Begitupun an-naqdu, emas dan perak itu masuk kategori al-amwal,
harta benda yang dimiliki sebagian orang. Kemudian an-naqdu huwa adz-dzahabu wal fiddatu. Yang dimaksud daripada an-naqdu adalah adz-dzahabu, emas yang berwarna kuning. Az-zahab. Kalau emas warna putih kita nyebutnya suasa, tapi dia nggak masuk dalam kategori az-zahab. Maka orang laki haram menggunakan zahab, memakai emas, kecuali emasnya berwarna putih yang disebut dengan suasa. Itu boleh dijadikan emas kawin, istri pakai, suami pun pakai. Yang kagak boleh az-zahab, emasnya berwarna kuning. Wal fiddah, perak. Wa kadzalika, begitupun termasuk an-naqdu dalam hukum zakat emas dan perak, ma yaqumu maqamahu al-ana, yaitu zakat yang berdiri pada posisi emas dan perak, minal awraqin naqdiyah, berupa uang yang seharga emas dan perak seperti real ataupun dolar, itu masuk kategori sehargaan daripada emas dan perak, gitu. Karena ada sebagian negara punya uang kertas itu mengacu daripada jumlah emas yang dia simpan. Kalau emas yang dia simpan ada 50 ton, misalkan duitnya kuadriliun, maka nyetak uang kertasnya pun semisal dengan emas yang kita simpan itu. Walaupun sebagian negara udah nggak mengacu seperti itu, jadi uang kertas udah nggak dibandingkan dengan uang dengan emas dan perak, gitu. Begitu ya Pak. Nah, itu gambaran. Syurutu wujubi zakatin naqdi. Sebelum zakat emas perak kita keluarin ini, ya lagi-lagi ngaji ini kebenaran emang posisinya emasnya juga nggak ada gitu. Ini mah bukan jadi bukan khayal-khayalan juga, ini syariat, walaupun emasnya belum kelihatan. Ya banyak juga sih emas pada berjalan, tapi itu bukan emas beneran, gitu. Ada beberapa syarat dari zakat emas dan perak, yaitu 3. 1, alla yakuna hulyan mubahan. Pastikan emas dan perak itu bukan dalam status perhiasan yang mubah. Maksud perhiasan yang mubah adalah perhiasan yang pada umumnya dipakai oleh kalangan perempuan dalam kapasitas normal.
cincinnya emas, gelangnya emas, kalungnya emas, gelang kakinya emas, ya itu normal. Giginya ada yang bolong 2 biji ditambal pakai emas, nah, itu nggak masalah. Itu kategorinya normal. Namanya al-hulyu al-mubah, perhiasan yang mubah. Jadi emas dan perak itu ketentuan syaratnya dia tidak boleh dijadikan perhiasan. Perhiasan yang dipakai pada umumnya. Istri kita punya kalung, itu perhiasan. Istri kita punya cincin, nah itu perhiasan. Namanya al-hulyu al-mubah. Lalu dikatakan wal hulyul mubah. Apa yang dimaksud dengan perhiasan mubah itu? Ma'u'idda lil istimal, perhiasan yang digunakan untuk hal-hal yang mubah. Walau bi ujratin, sekalipun dipakainya dengan cara diupah atau i'aratin, dipinjam. Saya kasih contoh begini. Bini kita masih kagak ada. Kita dapat undangan dari Jenderal Bintang 2. Kondangan. Bini kita nggak pakai apa-apa, kan ada malunya juga. Ini siapa yang mau minjemin emas ya? Bentaran gitu. Cincinnya, apa lagi itu? Gelangnya. Jadi biar nggak kosong-kosong amat. Gitu kan? Jadi kalau bahasa kita itu ada jasa minjemin emas untuk perhiasan. Sekalipun emasnya itu cuma dipakai sewaktu-waktu untuk perhiasan, itu emas nggak boleh dipakai buat bayar zakat. Atau emasnya kita pinjam, Pok, gue pinjam emas kayak bentar. Apa yang lu perluin? Cincin, anting, kalung, beratnya lumayan. Ada bangsa 1/2 kilo mah. Kira-kira kayak begitu. Maka karena dipakai perhiasan, nggak bisa dikeluarkan harta zakatnya. Gitu. Bukan. Jadi yang pemilik emas itu emas jarang dipakai. Tapi emas dalam status sebagai perhiasan. Sekalipun emasnya itu dipinjemin ke orang atau disewain ke orang, walaupun yang punyanya itu jarang pakai, itu statusnya nggak boleh dipakai zakat. Karena dalam status perhiasan. Bukan kita yang minjem bayar zakat. Gitu ya. Jadi bukan kita yang minjem emas kita yang bayar zakat. Bukan. Pemahamannya nggak ke situ. Paham ya Pak? Oke. Ntar lanjutin. Fakharaja bi'i thalathatun. Ada 3 hal yang dikecualikan. Walaupun ini dalam status perhiasan emasnya. 1. Al-hulyu, al-halyu, perhiasan ghairul musta'mali, yang kagak digunakan. Perhiasan yang kagak dipakai, kagak difungsikan. Dia dibikin perhiasan tapi kagak digunakan untuk perhiasan. Maka itu emas wajib dikeluarin zakatnya.
bentukannya emas perhiasan, tapi nggak pernah digunakan untuk perhiasan, maka dia tidak boleh, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Paham Pak? 2. Wal hulyul makruh, perhiasan yang dimakruhkan, kadhabbatin kabiratin lil hajah, kita pengen hajatan, saking kayanya pintu rumah kita disemprot pakai emas. Itu rumah terbuat dari emas, makruh Pak. Itu emas, pintunya pintu emas, jendelanya jendela emas. Itu semua zakatnya wajib dikeluarkan. Enggak boleh sembarangan. Nomor yang ketiga, wal hulyul muharramu, perhiasan yang diharamkan itu kalladhi yalbasul rajulu, seperti yang dipakai oleh kaum laki-laki. Belum lama, paling 5 atau 7 tahun yang lalu, ada pengusaha dari India. Dia itu pakai kalung emas lebih dari 3 kilo. Emasnya itu sampai ke pusarnya. Orangnya gemuk kayak saya. Maka kata guru saya, hikmah kenapa emas diharamkan ke laki-laki, dibolehkan buat perempuan, karena emas itu memiliki dampak buruk bagi laki-laki. Dia memperlambat siklus peredaran darah. Dan darahnya itu mesti dikeluarkan. Beda dengan orang perempuan. Orang perempuan kenapa nggak memiliki efek samping pakai emas? Karena dia sebulan sekali menstruasi. Itu hikmahnya Pak. Jauh agama memberikan hikmah. Nah ini orang laki emang udah gak tahu aturan, dia pakai itu kalung emas, di jari-jari tangan kakinya emas, di kalungnya emas, semua serba emas. Hanya dapat beberapa bulan, Allah langsung hukum dengan itu emas, badannya langsung habis menjadi kurus kering. Itu dampak buruk memakai emas sebagai perhiasan untuk laki-laki. Walladhi fi israfun fahishun minal mar'ah. Begitupun emas yang digunakan perempuan, pemakaiannya berlebihan. Ketahuan, pakai di kalung cukup selembar, 1 tali seumpama, dia pakai 10. Cincin cukupnya 1, 5-5-nya, 10-10-nya dipakai cincin. Emas gelang yang satu dipakai sampai sesikut, itu israf, itu fahish, udah perbuatan yang menjijikkan. Maka kalau dia melebihi standar menggunakan emas, kalau kata kita mah, pakai emas kadar orang perempuan sewajarnya. Berapa sewajarnya? Seumpama kalau di cincin ya 1 tangan dia, kalau di gelang ya 2 nggak masalah. Tangan kanan kiri cincin satu-satu nggak masalah. Anting cincin emas, anting emas, ya kan? Atau gelang kaki emas, kalungnya emas, normal itu. Lebih dari itu, emas yang dia gunakan wajib dibayarkan zakatnya. Paham ya Pak? Kalau kata kita, orang wadon normal emasnya
cuman 1 kilo, sekilo juga gede banget ya, bolak-balik banget ya. Misalkan 500 gram. Normalnya orang wadon pakai emas 500 gram. Seumpama ini mah gambaran doang. Berarti lebih dari 500 gram itu wajib dikeluarkan zakat. Ini sekarang banyak orang ngakal-ngakalin. Beli zakat, beli emas, cincin, kalung, dijadikan perhiasan. Dengan dalilnya apa? Supaya kagak ngeluarin zakat. Padahal dia beli emas perhiasan itu dengan cara berlebihan di dalam pemakaiannya, yang lebihnya itu wajib dibayar zakat. Lagi-lagi emasnya kagak ada. Ya bayangin aja dah, kayak gimana bentukannya. Paham Pak? Sehat ini semua? Kemudian kalau ini udah syarat pertama dipenuhi, di antaranya emas dan perak tidak dijadikan perhiasan yang pada umumnya digunakan, atau maka ini zakat, emas ini perak tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali emas dan perak ini dia dibuat semacam perhiasan tapi tidak digunakan, atau dia dibuat perhiasan dalam status makruh, atau dia dibuat perhiasan dalam status yang haram. Jadi orang wadon pakai emas dalam kadar 300 gram tapi dia pakainya 1 kilogram, maka 700 gramnya haram dia pakai. Gitu ya Pak? Jadi jangan dianggap biasa. Banyak orang investasi menggunakan emas perhiasan. Dengan dalilnya apa dia? Supaya kagak ngeluarin zakatnya. Nah ini ada aturan kita zakat. Nomor kedua, ayyablughun nisaba, emas dan perak ini harus mencapai nisab. Nah kalau dihitung nisabun zahabi, nisabnya emas 20 bi'ishruna mithqalan khalisan. Dia ada 20 mithqal, 20 mithqal itu seterata dengan 85 gram. 20 mithqal itu seterata dengan 85 gram. Ada yang berkata 84, ada yang berkata 85 gram. Bagaimana kita cara mengeluarkannya itu? Gak susah. Kita punya emas yang disimpan ada 100 gram, ya kan? Berarti udah mencapai nisab, karena nisabnya 84 atau 85 gram. Dari 100 gram ini, yang kita keluarkan dari zakat emas ini 2,5%. Berarti 100 gram kita kalikan 2,5%, berarti yang kita keluarin 2,5 gram emas. Kalau dikonversi, emas sekarang harganya 3 juta, berarti 2,5 gram itu kurang lebih duitnya berapa? 7,5 juta.
Dari 100 gram kalau diduitin kita keluarin 7,5 juta. Berarti 100 gram itu kalau segramnya 3 juta, duitnya 300 juta. Yang kita keluarkan 7,5 juta per tahun. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Sedikit. Tapi kita bisa nilai itu sedikit karena kagak punya. Karena kagak punya. Tapi kalau kita pemilik itu barang, iman kita dipertaruhkan. Gede amat sih. Gitu. Na'udzubillah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Begitu ya Pak? Nah, itu nisab. Wasal itu nomor yang ketiga, ayam dia haulun kamilun ala bulughid nisab. Pastikan harus ada haul, yaitu masa 1 tahun. Jadi Bapak investasi emas batangan, emas logam, bulan Juni tanggal 10 beli emas batangan, beratnya emas logam deh, emas logam beratnya 20 gram sumama. Ya kan? 10 Juni 2026. Perjalanannya beli emas lagi 10 gram. Perjalanan lagi beli emas lagi sekian gram. Ketemu 10 Juni 2027. Ternyata emas itu baru mencapai 50 gram. Berarti haulnya dapat, nisabnya nggak dapat. Karena nisab emas itu 85 gram. Tahun berikutnya nabung lagi sampai ketemu 10 Juni 2028. Ternyata emasnya udah ditebus 84 gram. Kalau nisabnya 85, berarti 84 gram belum ada kewajiban membayar zakat. Ketemu lagi 10 Juni 2029. Ternyata udah mencapai 250 gram. Berarti haulnya dapat, nisabnya dapat 2,5% keluarin. Gitu ya Pak? Nah, masih ada nggak segitu? Masih apa kek? Timbang deh. Gitu ya Pak. Terakhir, bagaimana dengan perak? Perak itu dia nisabnya 595 gram. Kalau di kitab ini kurang lebih 588 gram. Kalau perak udah mencapai segitu, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Kayak contoh, kita punya perak sebanyak 700 gram. Kita kalikan 2,5%, maka yang dikeluarin 17,5 gram perak.
Nah itu 1 gram perak itu harganya 12.000. Berarti kali 17,5 gram. Duitnya kurang lebih 210.000. Dari 700 gram perak yang dikeluarkan 2,5%, kalau diduitin 210.000. Ya ketentuan syaratnya sama seperti tadi untuk emas dan perak. Kalau peraknya dijadikan perhiasan yang mubah, ya dia nggak wajib zakat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya Pak? Baik, ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Kalau kita punya 85, cuma kita pakai itu masih lebih. Itu biasanya kita pakai ini nggak berprogram, kita pakai itu juga. Emasnya itu kita hitung kadar normal Bang Haji. Artinya istri kita pakai emang standarnya 85 gram dijadikan perhiasan, maka nggak ada wajib zakat. Pakainya nggak sekaligus, Iya, ya lo akan pakai berapa? Ya kan kayak orang wadah pengen warna-warni ya gak? Kalau kondangan ke ado, cincinnya ado, kondangan ke ono, gelangnya kayak begono, kira-kira kayak begitu. Iya, iya. Tapi kalau udah nilainya israf, berlebihan, ya itu dilarang. Maka yang berlebihan itulah wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau misalkan emasnya itu ada 5 kotak emas perhiasan? Kotak pertama anting, kotak kedua cincin, kotak ketiga gelang, kotak kelima kalung. Nah itu udah israf, udah berlebihan. Maka lebihnya itu wajib dikeluarin zakatnya. Itu kan bagian nakal-nakalin suruh Bang Haji, supaya kagak keluar zakat. Haram dan berdosa. Begitu ya? Agak ada yang punya kan? Ada di sebuah masjid nih, dia ambil entah itu beras sisa setelah dikeluarin atau emang belum pernah dikeluarin bro. Jadi sampai sekarang dia masih ada gitu. Dia dengan alasan keluarin itu kalau ada kegiatan di masjid itu aja gitu. Jadi kalau kenal masjid semua acara kayak gini subuh atau apa gitu, masjid bakti. Pertanyaannya? Jadi asal apa enggak gitu. Itu tuh yang sudah besar apa enggak, apa termasuk kategori nggak menyalurkan jasa gitu. Ini kalau saya jelasin secara mendetail, ini urusannya berantem ini. Ya, kalau Bapak siap dengerin, nanti kita buka di kesempatan berikutnya. Saya sampaikan, saya paparkan sesuai dengan aturan syariat. Begini Pak, amil itu disepakati para ulama adalah pemerintah. Amil. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Di situ ada namanya amil. Amil itu orang yang ditunjuk pemerintah, dan amil itu ya pemerintah itu sendiri.
cakupan pemerintah yang ditunjuk mulai dari presiden sampai yang paling bawah RT. RT punya wewenang mengelola zakat. Karena RT memiliki sensus data warga. Nah sekarang yang terbalik itu, masjid mushola mengambil peranan RT. Bahaya nih. Masjid menerima zakat, mushola menerima zakat. Pertanyaan kita, dasarnya apa? Dia bukan amil. Kalau seandainya dia bukan amil, berarti dia sebagai panitia. Cuma ngumpulin beras zakat. Cuman bagi-bagi duit zakat. Adapun nanti pas pembagian, itu semua yang ngatur, misalkan panitia ada 12, dia nggak berhak mengambil zakat. Kalau diambil sama dia, haram. Dosanya gede. Itu Pak. Sebab kenapa? Dia nggak ada wewenang, apalagi nggak ditugaskan dari pemerintah. Dan itu yang terjadi. Ya kan? Dan itu yang terjadi. Beras kagak disalurkan, alasannya udah rata. Padahal kalau kita ngelihat lagi yang lebih susah, bantu lagi apa kita? Sampai habis. Nah nanti panitia yang 12 kita bisa kasih uang transportnya pakai dana abadi, dalam hal ini uang kas mushola. Kas mushola. Kalau RT beda, karena RT statusnya amil. RT punya hak menerima itu zakat. Dan orang yang ditunjuk sama RT pun berhak menerima zakat. Di titik ini aja Bapak, udah banyak yang kagak open, didandanin beneran dia. Nah itulah sering kita terjadi. Kagak ada yang mualah, terus ngerasa bener baik, didandaninnya kagak mau. Hati-hati. Saya bilang, kalau di mushola ada yang zakat mal, mushola ada yang zakat mal, kemudian diterima sama mushola, pertanyaannya, apakah ada dalil mushola menerima zakat mal? Enggak ada. Masjid enggak ada, mushola kagak ada, pesantren kagak ada. 8 kelompok ini yang disebutkan kalau pengen mushola dapat, statusnya goribin, mushola yang berhutang. Hutang di material 50 juta. Ramadan ada yang zakat mal, terima sama kita. Karena zakat mal ini buat bayar hutang. Begitu. Panjang Pak kalau dijelasin ini. Jadi itu mah kasih gambaran. Berarti kalau zakat fitrah disisain, panitianya dosa semua itu. Dosanya nggak nanggung-nanggung. Karena di situ ada hak orang yang kita tunda pemberiannya. Begitu. Terus kadang-kadang kan, ya saya mohon maaf, masing-masing wilayah mengklaim. Warga saya udah semua ada kok. Beras nyisa. Padahal anjuran fikih, kalau dalam satu tempat itu beras masih nyisa, berikanlah ke tetangga sebelah kita. Siapa tahu zakat fitrahnya nggak tersebar luas, kita bantu dengan bantuan yang tersisa dari
kita. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada yang kayak begitu. Yang lebih ganasnya lagi, kayak dari kelurahan ke kecamatan, mau nerimanya duit, berasnya kagak mau diterima. Nah itu yang banyak yang begitu kasus. Ini kan saya tampung aduan-aduan. Nah alhamdulillah sebagian daerah untuk wilayah Pondok Cabe Ilir kita udah mulai menertibkan. Jadi masing-masing di masjid, musola harus ada panitia basnas atau basdah, badan amil zakatnya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya Pak? Gitu. Cukup ya? Ada lagi? Udah. Untuk lanjutannya, insya Allah karena dibuat kita nanti pada itu kita kapal kemas nih. Karena ada dihadirkan orang satu sini. Dalam hal ini kan RT cukup. Setiap tahun kan RT ditunjuk dari pihak kelurahan, ya kan? Cuman ini mohon maaf jangan direkam. Kadang-kadang kan kita salah paham. Maksud saya kadang-kadang take and give-nya nggak rata ya berarti kan? Take and give-nya nggak rata. Jadi ketika totalitas dari RT bagus, RW sekian bagus, pemerataannya kurang bagus. Makanya kita diamanatin sama guru-guru kita, fokusnya warga kita dulu. Rapihin semua warga kita tanpa melupakan peranan RW dan lurah. Gitu ya Pak ya. Nasib dah. RT makan nasi. Hah? Ambil itu bukan dalam maksud ambil zakat Pak. Beda lagi. Kita sebutan ambil itu kan yang kita maksud tukang mandi jenazah. Sama ngurusin perkawinan. Apakah amil yang dimaksud itu udah cukup? Ataukah amil yang dimaksud adalah amil yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola keuangan zakat? Kita harus jelas. Gitu. Kita harus tahu. Walaupun sepengetahuan saya di kota Tangerang itu amil dilantik Pak RT. Amil dilantik, Tangsel juga dilantik. Ya dilantik. Cuman fungsi amil sekarang udah berkurang. Fungsinya udah kurangin. Padahal amil itu sangat membantu. Sangat membantu. Dan seterusnya. Kalau ini kan diomongin mendingan di teras sembari ngopi. Jadi diskusi. Nah, kalau begini kita gak kelar-kelar urusan. Begitu kira-kira. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. Jazakallah. Terima kasih yang sudah memberikan kita ilmu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan tadi berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Hadirin dan makhluk yang dimuliakan Allah, berakhir sudah hari kita pada hari ini. Selanjutnya untuk penutup atau doa kami mohon kesediaan Bapak Ustaz Haidar untuk membacakan doa. Dari saya bila ada kata ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu taslima Allahumma barik lana wa rahmana wa liwalidayna warhamna kama
والصغار والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أعنا بالعلم والجهل والتقوى والعافية اللهم إنا نعوذ بك من الأنفاق من القلب اليسر ومن الكسبة ومن الاتباع اللهم اجعلنا أنت الحكومة والتفريق مسلومة لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين